Awal saya mengenal kopi itu sekitar tahun 2017. Ketika itu saya masih bekerja di sebuah hotel. Terus di hotel itu ada kopi juga, dan sedikit-sedikit mengumpulkan alat-alat kopi, terus bikin kopi sendiri di rumah. Dan awalnya dari situ, dari home brewer. Terus mulai memutuskan untuk fokus mungkin di tahun 2018. Awal mula bukan hanya tertarik di kopi ya, terus akhirnya mempelajari kopi dengan serius itu waktu bekerja di hotel itu. Awal saya menseriusi kopi itu sebenarnya lewat teman sih. Jadi dulu di hotel itu lebih ke apa ya, di launch kan dulu saya. Jadi nggak terlalu banyak di kopi, dan hal yang saya pelajari di hotel itu cuma seperti hospitality aja, seperti pelayanan ke pelanggan dan lain-lain. Terus kalau dari kopi sendiri mungkin dulu dari teman-teman, saya sering ngopi ke tempat temen, ke coffee shop mana, nanya gimana sih caranya gini. Paling dari situ sih, terus saya mulai eksperimen sendiri di rumah. Bagaimana Anda bisa belajar kopi dengan ini? Apakah pernah secara khusus belajar kopi lewat lembaga sertifikasi kopi atau kompetensi? Memang dari coffee shop ke coffee shop, ngobrol dengan kawan, diskusi, bagaimana proses belajarnya? Kalau proses belajar di kopi sendiri itu lewat saya pergi main ke tempat temen, dari coffee shop sini ke coffee shop sana, itu nanya-nanya produk kopi itu seperti apa sih, terus apa yang harus dipersiapkan ketika kita mau bikin usaha kopi, juga mengedukasi ke orang juga gimana sih kopi itu biar lebih luas lagi. Dari mana idenya Dimas ini bisa kemudian menggunakan Vespa, merakit, bahkan mendesain agar bisa digunakan secara fungsional dan memilih tempat di sini? Awalnya ya di tahun 2018 itu udah banyak coffee shop, dan saya pun pengen bikin usaha kopi juga, cuman waktu itu keterbatasan modal dan lain-lain. Terus saya punya Vespa dan saya seneng Vespa dan seneng kopi, ya saya coba untuk bikin usaha kopi pakai Vespa ini. Dan dulu tuh referensi paling ada temen dulu tuh di Bandung jualan kopi juga pakai Vespa, dia pakai box kayu gitu. Jadi referensi saya juga waktu itu. Terus memilih tempat di sini tuh karena awalnya dulu tuh nggak di sini. Dulu tuh awalnya pertama jualan tuh 2018 di depan Amplas Jogja. Terus 2020 ketika pandemi itu baru pindah ke sini. Itu dulu milih tempat sini karena ya lebih pusat kota dan lebih strategis aja sih. Customer di 73 sendiri ini lebih ke wisatawan dan mungkin mahasiswa yang di Jogja. Ya ada juga beberapa turis dari luar, cuma ya nggak banyak soalnya karena kita bukanya malam juga, jadi nggak terlalu banyak turis mancanegara. Mungkin lebih ke mahasiswa aja sih, mahasiswa yang tinggal di Jogja. Bagaimana Dimas membaca atau mengarahkan kopi yang ingin mereka minum? Atau mereka itu punya selera atau punya pilihan-pilihan yang sebetulnya memang sudah kenal atau memang sebenarnya tidak tahu? Bagaimana mengarahkan keinginan customer yang minum kopi di sini? Untuk mengarahkan customer yang ingin minum kopi di sini mungkin lebih ke bertanya dulu sih, lebih suka yang maksudnya pakai susu kah atau nggak pakai susu, atau ya lebih suka yang creamy atau suka yang bold. Dari situ nanti kita mungkin bisa men-suggest atau menyarankan untuk minum kopi yang ini aja, yang ini nanti mungkin lebih smooth atau lebih creamy, yang ini lebih bold. Mungkin dari itu sih. Latar pendidikan atau apa, Dimas ini ada di bidang apa? Terus apakah mempertanyakan, aku kok malah akhirnya bisa asik menikmati di kopi ini? Ya. Sebenarnya bagaimana? Kalau latar belakang pendidikan, sebenarnya dulu saya terakhir pendidikan itu S1 pariwisata, lebih fokus ke hospitality pariwisata itu, dan dulu sempat kerja di hotel yang mungkin agak sedikit berkesinambungan mungkin ya dengan usaha kopi ini. Dan ya mungkin hampir sama, lebih nyaman melayani customer aja sih. Apa pendapat Mas Dimas itu dengan dunia pariwisataan dan Jogja?
Apa yang bisa Anda kisahkan di situ? Tentang pariwisata dan Jogja mungkin ya bagus sih pertumbuhannya, dan makin banyak juga sekarang tempat-tempat wisata yang mulai terekspos, yang dulunya nggak terekspos sekarang mulai terekspos. Mungkin itu aja sih Pak. Apa pandangan Dimas terhadap kelompok ya yang masih muda, yang memang masih berharap dengan pekerjaan atau membuka sebuah aktivitas yang menghasilkan gitu ya? Ya, Apa sih kiat-kiatnya? mungkin untuk anak muda yang ingin belajar berwirausaha atau mungkin ya banyak teman mungkin ya, terus sering-sering main, terus berani mencoba sih, yang pasti berani mencoba bikin sesuatu yang berbeda, atau mungkin punya gagasan dieksekusi sendiri waktu itu aja sih. Apa pandangan Dimas dengan unit usaha yang tengah dijalankan dengan infrastruktur yang ada di kota Jogja ini? Dengan berdagang merasa mendapat dukungan, mendapatkan kenyamanan atau tidak? Atau dengan retribusi yang selalu ada setiap hari itu cukup membantu atau bagaimana? Kalau regulasi sebenarnya nggak terlalu ada yang ribet sih di Jogja tuh menurut saya, dan menurut saya lebih dipermudah aja untuk berwirausaha di Jogja ini khususnya. Belum ada regulasi dan retribusinya pun menurut saya masih masuk akal aja sih di Jogja ini. Apa harapanmu bagi pelaku-pelaku usaha yang mirip-mirip dengan ini yang diharapkan? Yang saya harapkan dari pelaku usaha yang mirip-mirip seperti ini, mungkin ya tetap terus bertahan dan berkembang semampunya dan sebaik-baiknya mungkin. Ya tetap terus berinovasi sih.